Hai, welcome to my channel. Oke, balik lagi sama aku Monica. Jadi di video aku kali ini aku mau sharing-sharing aja, tentang pengalaman kerja aku gitu ya, yang membuat aku akhirnya resign. Kenapa dan kapan sih kita harus resign? Jadi untuk kalian yang lagi bingung nih mau resign apa enggak, galau mikirin kerjaan kalian bisa nonton video aku kali ini. Jangan di skip biar kalian tuh bisa denger jelas ya. Dan semoga video aku ini bisa membantu kalian untuk lebih mantap memutuskan apakah kalian mau resign atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita nyesel gitu kan. Jadi sebelum aku ke videonya, aku mohon banget sama kalian jangan lupa di subscribe channel aku sekarang juga, biar aku tuh tambah semangat lagi buat videonya dan bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya, dan semoga channel aku ini bisa lebih berkembang lagi. Bagi kalian yang udah subscribe, aku mau ucapin terima kasih banyak, semoga kalian semua selalu berbahagia, amin. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi pertama-tama aku mau ngasih tahu, dulu tuh aku kerja selama aku tamat SMA, aku tuh langsung kerja ada di 4 perusahaan. Jadi 4 kali aku kerja. Jadi di salah satu inilah yang aku mau sharing ke kalian gitu ya. Karena menurut aku ini tuh kayak apa ya? Complicated gitu lah ya. Kayak masalahnya itu nggak sesimpel kayak aku mau kerja, aku resign, aku mau dapetin kerjaan yang lebih baik gitu. Karena sejujurnya aku kerja di perusahaan yang menurut aku itu udah bagus, udah baik, tapi sayangnya aku nggak mendapatkan atasan yang baik gitu. Jadi kenapa juga aku resign, bakal aku jelasin di video aku kali ini. Jadi kalau misalnya kalian sama kayak aku, jadi kalian harus berpikir matang-matang. Jadi aku posisinya waktu itu di perusahaan itu adalah admin penjualan gitulah simpelnya ya. Karena background aku sebelumnya di perusahaan yang sebelumnya juga aku admin penjualan. Ini karena ceritanya bakal panjang gitu ya. Jadi ini aku jelasin dulu waktu aku interview itu karena ada beberapa. Jadi yang keterima tuh 2 orang yang bareng-barengan interview sama aku. Jadi 2 orang ini, aku sama temen aku ini, bilang aja namanya Cantik ya. Si Cantik ini sama satu divisi gitu, karena memang divisi itu tapi beda bagian gitu ya. Jadi aku kan sebagai admin penjualan nih, jadi aku merasa awalnya tuh aku respect banget sama atasan aku gitu. Aku merasa kayak wah, atasan aku itu waktu dia kayak ngomong gitu-gitu, kayak aku merasa kayak gila, ilmunya banyak banget deh, dia tuh pinter ya gitu. Kayak aku tuh suka banget ya sama orang yang pinter gitu. Kayak kalau cowok pinter aku tuh suka banget. Jadi aku tuh suka banget, dan dia itu kayak kebapaan gitu, sayang anak gitu ya. Aku tuh nggak tahu kenapa aku kalau ngelihat cowok gitu yang sayang banget sama anaknya gitu, aku respect banget gitu, suka banget. Jadi awalnya kayak aku oke-oke aja gitu, sampai aku sadar kenapa ya atasan aku kok nggak pernah ngasih aku kerjaan gitu. Kenapa ya atasan aku kok nggak pernah sih nyari aku, bahkan kayak kalau cuman kayak apa ya, ibaratnya cek harga gitu ya, itu kan hal mudah banget ya. Kenapa ya kok dia nggak nanyanya ke aku gitu. Aku mikirnya kayak oh mungkin karena dia udah biasa kan sama senior aku ini, dan mungkin kalau ke aku nanti bakalan lama karena aku masih belajar. Aku mikirnya gitu loh, gitu kan. Terus sampai udah kesini aku baru tahu bahwa ternyata itu tuh bukan karena kayak gitu, bukan karena pemikiran aku gitu. Karena emang dia nggak mau aku itu banyak bisa, dia nggak mau aku itu maju. Kenapa? Nanti bakalan aku ceritain di video ini ya pokoknya. Jadi aku dinilai itu bukan berdasarkan diri aku sendiri, bukan berdasarkan pribadi aku sendiri, tapi berdasarkan hal-hal di belakang aku itu gitu ya. Aku pun kadang mikir gitu kan, kenapa sih gitu ya. Padahal aku itu ya aku gitu. Jadi aku nggak sampai sekarang itu kayak udah aku mikir mau resign, aku baru flashback. Jadi waktu itu ada event gitu ya. Eventnya tuh lumayan penting ya, nggak besar banget tapi event penting. Nah waktu itu kan meeting, padahal ketua panitianya yang milih aku buat jadi anggota gitu di event itu. Jadi aku ikut kan. Nah
menurut aku ya aku nggak perlu izin lagi ke dia. Kenapa? Karena dia ada di meeting itu gitu. Jadi kan berarti setuju kalau aku tuh ikut gitu di event itu. Sampai aku bingung pas ketemu di hotel ya kan eventnya di hotel, ketemu terus ya pasti aku negur dong gitu, Pak gitu kan. Terus dia yang kayak gimana sih orang nggak suka gitu tau kan. Aku mikir kenapa ya dia nggak suka. Waktu itu aku mikirnya gitu ya, oh iya, apa karena aku tadi pagi kan nggak ke kantor tuh, kan kita yang anggota panitia gitu, kita langsung ke hotel. Apa karena itu ya aku nggak izin sama dia? Harusnya kan aku pagi-pagi ngechat dia, Pak saya hari ini nggak ke kantor ya, karena saya langsung ke hotel karena lalalala gitulah, harusnya ngejelasin kan. Ih enggak gitu. Aku mikirnya gitu kan, aku mikir di saat itu aku salah gitu. Tapi ternyata setelah kesini aku mikir bukan itu sih masalahnya. Tapi karena emang dia nggak mau aku tuh apa ya, ada gitu. Aku tuh ada di event-event penting. Aku merasa gitu sekarang ini ya. Jadi udah tuh itu. Baru hal kedua lagi. Jadi waktu itu perusahaan kita tuh kayak pengurangan karyawan besar-besaran nih. Jadi kan berarti ada dua ini dong yang baru kan, aku sama si cantik ini, panggil aja itu kan Mbak Cantik. Jadi udah kayak gitu, waktu itu mereka meeting tapi nggak ada akunya ya kan. Kayak kita harus hati-hati mungkin kayak gitulah ya, kita harus meningkatkan kinerja kita gitu karena perusahaan ini lagi mengurangi karyawan gitu. Nah mungkin pimpinan aku ini juga ada ngasih tahu kan, kita harus prepare gitu ke atasan aku ini, tapi aku nggak diajak meeting gitu ya. Jadi ini ada satu teman aku bilang ke aku bahwa atasanku ini ngelapor ke pimpinan bahwa aku itu sering absen, ya kan. Padahal jujur banget ya, kadang aku tuh gak enak badan atau kayak sakit kepala gitu, aku tuh paksain masuk tau nggak, karena ya kayak aku nggak mau dikit-dikit tuh izin gitu, karena aku udah berusaha sebaik mungkin. Nah tapi kalau orang emang nggak suka sama kita mau sebaik apapun itu akan buruk gitu. Jadi baiknya kita itu nggak bakal dilihat, tapi kesalahan kita itulah yang dilihat. Jadi menurut aku jangan berbuat sia-sia. Kalau udah kayak gitu, kita mau berbuat baik apapun itu udah sia-sia gitu ya. Aku awalnya nggak percaya sama teman aku ini, karena teman aku ini nggak suka juga sama atasan aku. Jadi aku mikirnya kayak mungkin dia tuh nyari kawan gitu kan. Ya udahlah gitu. Sampai betulan pimpinan aku tuh manggil aku ke ruangannya. Terus dibilang gini ya, Monik, kamu kalau bisa jangan sering absen gitu. Dipanggil dua-duanya, dibilang bahwa kita harus berhati-hati gitu ya, kita harus ya bekerjalah semaksimal mungkin gitu-gitu. Terus dia bilang aku, untuk Monik, kamu jangan sering absen ya gitu. Dia bilang dia sih ngerti keadaan aku gitu ya, tapi kan manajemen belum tentu gitu ngerti. Jadi ibaratnya pimpinan aku ini mau ngebantu aku lah, tapi kalau misalnya emang diri akunya sendiri yang kurang, yang salah gitu, ya dia mau ngebantu gimana gitu kan. Ya aku sempat heran kan, padahal aku tuh kalau mau dibandingin kayak sama yang lain gitu, ya nggak sering-sering banget gitu kan. Berarti betul dong yang temen aku bilang, bahwa atasan aku ini kayak ngebilang, ngebandingin aku sama si Mbak Cantik ini, kalau aku ini sering absen, si Mbak Cantik ini rajin gitu ya. Kenapa? Aku mikirnya, kenapa sih kok gitu? Apakah karena aku ini keturunan Chinese gitu ya? Jadi di tim aku itu cuman aku sendiri yang keturunan Tionghoa gitu ya. Tapi kan walaupun begitu, aku itu di KTP warga negara Indonesia loh gitu. Dari lahir juga aku tuh di Indonesia. Aku juga nggak milih gitu buat dilahirkan untuk menjadi keturunan apa-apa gitu. Apa aku bisa milih gitu kan? Enggak. Jadi kenapa sih kayak gitu ya? Jadi aku mikirnya kayak kenapa ya? Apakah bapak ini itu rasis gitu ya? Jadi masih ya udahlah gitu. Aku masih ya udah aku mikir kayak oke, berarti aku harus lebih sering lagi, maksudnya jangan sampai ada absen-absen lagi gitu kan. Padahal waktu itu emang keadaan aku itu bener-bener makanya pimpinan aku itu bisa bilang dia ngerti aku, karena memang sebenarnya hal wajar gitu.
Bahkan yang lain yang sama-sama kayak aku itu izinnya lebih sering lagi gitu ya. Jadi gimana ya, jangan ngebandingin aku tuh harusnya dengan yang keadaannya, situasinya sama dong kayak aku. Jangan kayak misalnya aku nih, misalnya kita ngebandingin orang lah, aku udah emak-emak dibandingin sama yang gadis, ya udah jelas beda ya gitu. Yang gadis mah masih hot, masih apa gitu ya. Jadi jangan ngebandingin dengan hal yang nggak sama gitu. Jadi udah itu. Terus di situ aku kayak udah, oh ternyata begitu atasan aku. Sampai ketiga lagi, jadi di perusahaan itu kan ada kayak stock take gitu, kayak pokoknya kayak ngecek stok gitulah ya, tahunan gitu. Jadi udah kayak gitu. Jadi awalnya itu jadi kayak setahun kan 2 kali gitu ya. Jadi awalnya itu aku nggak diajak, jadi nggak pernah ikut tuh. Nah, terus kan aku nih kayak udah bisa berbaur lah ya, aku udah bisa deket sama orang-orang di tim aku gitu, kayak udah berteman gitu. Akhirnya aku dimasukin ke Stocktech ini. Terus pas lihat ada nama aku, itu kan bakal dikirim tuh ke HO kan, siapa-siapa aja yang ikut Stocktech gitu loh. Pas dia lihat ada nama aku, dia tuh langsung bilang, ini jumlah orangnya nggak kebanyakan nih gitu. Padahal emang tiap tahun gitu kan. Dia minta dikurangin ke yang bertanggung jawab sama gudang inilah kan gitu, ibaratnya ya kepala gudangnya bisa kita bilang. Jadi kayaknya sih kayak ya dia nggak mungkin bilang mau keluarin aku gitu ya, karena kan harus profesional gitu ya, jangan sampai dia juga nggak mau kelihatan bahwa dia nggak suka aku gitu. Tapi kan namanya hati ya, kita bisa ngerasain dong orang suka apa nggak suka gitu kan. Jadi ini lucu lagi ya, nah aku udah ikut ya kan, terus kan foto-foto gitu dong ya, itu yang bikin aku sedih banget ya, bener-bener gitu ya, aku tuh nggak difoto. Jadi kan di grup itu ada pimpinan aku, dan waktu itu masih ada kayak atasan pimpinan lagi, jadi yang mimpin beberapa cabang gitu kan, pimpinan aku kan kepala cabang, jadi ada lagi di atasnya yang mimpin baca, itu ada di grup kita. Jadi dia kirim kan, jadi aku tuh nggak difoto gitu ya, ya aku kesel lah gitu ya, secara aku kan udah cantik gitu ya kan, kok nggak difoto sih gitu. Padahal waktu yang kayak itu aku tuh udah senyum kan, udah kayak setelah tiga, udah senyum, udah so cantik gitu ya. Tapi ternyata pas dikirim tuh nggak ada gitu, jadi dia cuma foto sebelahnya doang gitu, akunya nggak ada. Kayak astaga gitu, dia malah fotoin kayak ya mbak cantik ini gitu, dia pokoknya pengennya nge-push yang ini gitu, bahwa ngebandingin bahwa ini lebih baik dan ini tidak gitu. Kalau misalnya dia mau ngebandingin aku sama yang Mbak Cantik ini, ya aku juga bisa ngebandingin dong. Kenapa kamu dengan Mbak Cantik ini, kamu support gitu, apa-apa suruh dia, apa-apa pokoknya, oh gini laporan tuh ke HO, dia. Sedangkan aku itu kayak hampir kalau mau dibilang pekerjaan aku itu ya awal-awalnya itu kayak pekerjaan OB gitu. Kayak cuman fotokopi, scan gitu doang. Sampai kayak waktu itu memang udah mau ada perubahan, kita harus kayak ngirim, pimpinan minta kayak job desk kita gitulah ya, apa-apa aja itu baru dibuat, dan itu barulah ada pekerjaan tetap aku yang berbeda sama senior aku. Tadinya aku tuh cuman kayak ya ngebantuin senior aku doang gitulah, kalau saat dia itu nggak bisa. Oke, udah itu yang kayak oh kelihatan banget gitu ya, bahwa berarti kamu tuh nggak mau aku tuh ada di event-event yang penting di perusahaan ini gitu. Jadi kayaknya maunya aku tuh mendelep ke dalam gitu. Ya udahlah, aku mikirnya saat itu aku nggak mau cari masalah apapun gitu. Aku yang penting kerja karena aku butuh gitu ya. Jadi udah itu ya. Nah habis itu pernah lagi senior aku ini minta kayak pembagian customer gitu ya, itu by email ya, dia minta bahwa kayak beberapa customer itu aku yang handle, yang kayak yang biasa itu ya senior aku gitu ya. Maksudnya mungkin ya biar kita itu, aku juga bisa kan belajar, mau sampai kapan aku cuman jadi bayang-bayang doang ya kan, kalau seniorku sibuk aja, atau seniorku itu cuti, atau seniorku izin, aku baru handle itu. Dan kalau kita jarang ngerjain, otomatis kita nggak bakalan bisa mahir dong, kan bisa ala biasa. Nah gimana aku mau biasa, gimana aku mau pinter kalau aku aja jarang ngerjain hal itu, ngerti kan? Jadi menurut aku itu hal terjahat sih gitu. Cara yang kayak bikin kita itu terlihat bodoh gitu.
ini orang udah berapa lama tuh belum bisa-bisa gitu. Padahal aku nggak dikasih kesempatan itu. Aku nggak dikasih kesempatan buat bisa gitu. Bisa sih bisa ya, tapi buat mahir gitu. Oke? Udah, itu ditolak sama atasan aku karena katanya nggak perlu lah. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi dia nggak balas by email. Dia cuman panggil kita meeting dan dia bilang nggak perlu. Terus yang terakhir yang bikin aku tuh sedih banget ya. Jadi waktu itu mau Imlek gitu, aku ngebela-belain nggak cuti karena banyak yang cuti itu 2 hari 3 hari sebelum Imlek, karena kan kalau kita mau Imlek itu tradisi kita itu banyak banget ya, harus ini harus itu, emang sibuk banget gitu. Tapi aku maksain nggak mau cuti karena aku mau nyelesain kerjaan aku gitu, dan aku nggak mau dibilang, aku nggak mau kayak terlihat beda gitu ya, karena emang aku kan sendiri beda, jadi aku nggak mau kelihatan beda juga. Nah waktu itu kayak ada apa ya, meeting gitu ya, tapi via online, dan itu sama orang HO gitu ya. Nah si Mbak Cantik ini dia ikut sertakan, dia ngomong depan aku gitu loh. Nah, dia ngasih tahu ke bawahannya lagi, ngasih tahu ke senior aku juga, ngasih tahu ke bawahannya lagi bahwa di forwardin tuh emailnya katanya biar bisa ikut. Jadi aku mikir apakah aku juga ada? Ternyata tidak, sampai hari itu tuh pas besoknya Imlek ya, aku kan gak cuti. Nah itu tuh meeting lah gitu, aku inget banget jam 2 siang ya. Nah bayangin ya, itu aku tuh nggak diajak gitu. Jadi aku mikirnya apakah perwakilan. Jadi aku pikirnya itu adalah hanya perwakilan gitu, dari masing-masing bagian hanya perwakilan kayak 1 orang. Jadi kan aku pikir, oh ya udahlah karena dia udah cuma invite senior aku, jadi aku nggak perlu gitu kan. Tapi ternyata di bagian lain itu semuanya itu di-invite sama dia gitu, diundang buat join meeting ini gitu. Jadi aku kan merasa kayak, oh berarti aku aja nih yang nggak diajak join gitu ya. Jadi itu aku inget banget ya, itu jam 2 siang ya meetingnya. Dan jadi di ruangan itu karena yang lain itu udah pada cuti ya, yang Imlekan gitu, yang Imlekan pada cuti, jadi kan sisa aku tuh sisa tim kita deh gitu di ruangan itu kan. Jadi setelah itu aku tuh gimana ya, aku tetap aja kerja gitu kan, cuman sebenarnya sedih sih ya. Sedih kenapa? Bayangin ya, jadi satu ruangan itu mereka itu meeting gitu ngedengerin gitu. Sebelah aku Mbak Cantik ini juga meeting gitu, dan bayangin ya, dia tega gitu, gimana ya, dia tega begitu ke aku gitu. Padahal aku mikir kayak selama ini aku nggak pernah jahatin kamu gitu, kamu kayak, aku mikir kayak kenapa sih gitu, aku sampai mikir kayak kenapa dia sampai sebegitunya gitu ke aku. Padahal aku tuh nggak pernah sama sekali ngebantah dia, nggak pernah sekali juga ngejutekin dia. Itu kayak orang-orang yang kenal aku bisa tahu deh gitu ya, aku tuh gimana gitu kan. Jadi kenapa ya gitu, aku mikir kan, sampai aku tuh kayak sedih sendiri gitu. Gila ya, ini satu ruangan pada meeting semua gitu, cuman aku doang yang enggak gitu. Udah lama besok Imlek aku ngebelain gitu, nggak cuti gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya aku mau lapor itu bisa aja ya ke pimpinan aku. Bahkan pimpinan aku tuh baik banget ya, dia pernah nanya aku gini loh, Monik, ini waktu yang dia nasehatin aku itu masalah absen ya, mungkin dia pun sebagai pimpinan dia bisa ada di posisi itu, otomatis sudah dengan segala kecerdasan dia, kepintaran dia, kemampuan dia, ya kan. Jadi otomatis ya aku rasa dia sebenarnya bisa menganalisa orang gitu ya. Tapi dia nanya ke aku gini, gimana kerjaan kamu? Baik nggak? Gimana dengan tim kamu? Saat itu aku jawab, nggak ada masalah, oke aja Pak gitu. Kenapa? Karena aku mikir gini ya, buat apa aku ngomongin gitu? Aku nggak mau memperkeruh masalah gitu. Suasana di situ udah sangat-sangat kayak apa ya, ribet, sangat-sangat tidak enak, tidak nyaman gitu. Jadi aku nggak mau nambah-nambahin. Sebenarnya kalau aku mau bilang gini, cuma aku mikir apa ya gunanya gitu. Kita kayak, aku jujur orangnya kurang percaya gitu sama orang. Bukan aku nggak percaya bahwa pimpinan aku ini bisa menyelesaikan masalah ya. Tapi aku mikir gini, aku nih di situ baru, dan atasan aku itu kan udah belasan tahun ya gitu. Bisa jadi gini loh, yang aku bilang itu dipercaya tidak ya sama pimpinan aku gitu. Bisa jadi nanti jadi malahan jadi bumerang buat aku.
Nanti malahan atasan aku tuh jadi tahu gitu bahwa aku tuh bilang gitu ke pimpinan aku. Jadi malahan nanti aku dianggapnya tambah apa ya? Aku ini anak emang berbahaya, ini anak memang nggak bagus. Jadi nanti aku tambah digencet lagi gitu sama dia. Jadi aku nggak mau. Jadi aku milih kayak udahlah nggak usah ngelaporin apa-apa gitu. Aku mikirnya saat itu oke, gue udah nggak mau ngejar karir lagi gitu. Aku di sini ya udah cuma butuh gaji. Sampai aku berpikirnya seperti itu. Jadi aku nggak perlu lagi apa-apa gitu. Ya udah kalau memang gue di sini cuman dikasihnya itu batas segini aja deh kemampuan lu, boleh, lu nggak boleh melebihi itu, ya udah, yang penting gue tanggal 25 gajian gitu. Aku berpikir seperti itu. Jadi kita mau ngelaporin sesuatu juga kita harus lihat ya baik-baik gitu, apakah ini aman buat kita atau bisa bikin kita malahan tambah masalah gitu. Sampai akhirnya tuh aku milih buat resign ya karena itu, karena apa yang aku korbankan itu tidak sepadan lah dengan apa yang gimana aku dapatkan gitu. Jadi bukan masalah nominal ya ini ya, tapi masalah kayak kita tuh manusia, hidup harus berkembang. Jadi kalau misalnya kita cuman gitu-gitu aja, buat apa gitu? Kalau kedepannya kita nggak bisa lebih berkembang dari ini, untuk apa gitu kan? Jadi sia-sia dong gitu. Jangan jadi mengorbankan dua hal gitu. Yang ini jadi korban, ya di sini juga nanti akhirnya jadi korban gitu. Sampai aku terakhir resign, itu aku masih baik-baik sama dia. Padahal banyak banget yang bilang bahwa nggak usah lah kasih tahu dia, langsung aja tuh resign gitu. Karena yang tahu ya, yang tahu ceritaku, tahu posisi aku tuh kayak gimana ya? Kayak dia nggak, seandainya aku mau resign pun, ya udah nggak usah anggap dia atasan lagi gitu ibaratnya. Karena selama ini juga dia nggak anggap lu bawahan gitu kan. Tapi aku tetap di surat resign itu aku di bawahnya tuh ada tulis tembusan atas nama dia. Emailnya juga tetap aku CC-in dia, dan aku tetap WA pribadi ke dia gitu. Walaupun sebelumnya aku memang udah bilang ke pimpinan aku bahwa aku udah mau resign. Nah bedanya, jadi kalau apa tuh atasan aku tuh bilangnya oh ya kenapa, dia cuma nanya gitu, tapi dia langsung bilang oke, semoga sukses gitu aja. Kalau misalnya pimpinan aku waktu aku bilang mau resign, dia kasih aku waktu 1 bulan lagi buat berpikir. Cuma memang aku udah berpikir gitu, udah berpikir panjang, udah berpikir matang-matang lah. Sampai aku akhirnya ngomong ke pimpinan. Gak mungkin aku cuman emosi sesaat terus aku ngomong ke pimpinan ya kan. Jadi banyak hal lah gitu. Yang terakhir kali itu yang membuat aku kayak oke lah, kayaknya udah gak bisa lagi gitu. Itu yang saat kayak meeting itu aku nggak diajak, ada beberapa kali gitu. Dan yang terparah itu yang memang bener-bener dia lakuin di depan aku. Kalau kadang di belakang is okay lah ya, aku masih udah pura-pura nggak tahu. Tapi dia di depan aku berarti kamu itu bener-bener nggak punya perasaan gitu loh. Bisa-bisanya kamu sini semua meeting gitu, aku enggak gitu. Kayak tega banget gitu ya. Jadi aku mikir kayak kenapa sih gitu? Apakah karena kamu tuh rasis gitu kan? Jadi kita tuh kalau emosi pastilah berpikiran negatif, ini itu tentang ini orang, kita berpikir ini orang begini juga gitu. Itu hal wajar ya. Jadi yang terpenting adalah saat kita emosi jangan bertindak apa-apa, jangan ngambil keputusan apa-apa gitu, karena itu bisa bikin kita nyesel. Kalau saat itu emosi aku terus aku kayak langsung jutekin dia atau bahkan aku protes gitu kan, Pak saya ini nggak ini gitu, ya mungkin keadaannya bakalan apa ya, lebih runyam gitu ya. Tapi ya udah, aku kalau pas semasa aku kerja gitu ya, walaupun aku emosi apa, aku diem aja sih, karena aku nggak mau sampai aku tuh salah bertindak gitu. Jadi di dunia pekerjaan menurut aku tuh penting banget buat kita tuh bisa kontrol diri kita gitu. Jadi jangan sampai kita keluar juga dengan apa ya, sesuatu yang buruk gitu, memori buruk gitu. Ya kita pernah berantem sama atasan kita, itu sih menurut aku sesuatu yang udah bisa bikin kita tuh cacat gitu ya, karena itu udah attitude yang nggak baik gitu. Karena bagaimanapun dia adalah atasan kita gitu kan, jadi yang tetap harus kita hormatin gitu, selama kita masih jadi bawahan dia. Jadi pas waktu itu lebih kayak dia benar-benar kayak nggak punya perasaan gitu ya. Jadi waktu hari terakhir itu hari terakhir aku kerja gitu ya, udah nggak kerja lagi nih besoknya. Nah itu sebenarnya aku
udah ngelepasin, ngeiklasin dia gitu. Ya udahlah gitu. Yang penting ini gue udah resign gitu. Dia tuh dengan apa ya? Tidak punya perasaannya gitu. Aku masih duduk nih di meja kerja aku. Ya. Dia nanya ke Mbak Cantik ini, "Cantik, gimana? Udah siap-siap sama kerjaan barunya?" Udah. Terus dia nanya, "Mau duduk di meja mana? Mau tetap di meja kamu atau pindah?" Aku masih ada di situ dan dia nanyain gitu. Kayak sebenarnya is okay ya. Mungkin kalau aku nggak ada sesuatu sama dia gitu, nggak ada slack, itu fine-fine aja gitu. Karena tuh aku juga emang bakalan keluar dari situ. Karena ini Mbak Cantik ini sering ngeluh lah gitu sama posisi meja dia ini. Sebenarnya di posisi meja aku juga nggak enak gitu ya, sering ditaro-taro karena posisi meja aku tuh di depan meja fotokopi gitu. Jadi sering ditaro kayak dokumen-dokumen kalau orang fotokopi. Sebenarnya menurut aku sih itu nggak masalah gitu. Cuman kalau dia itu posisinya di dekat kayak dispenser. Jadi kadang orang mau ngambil minum suka yang nebeng gelas lah gitu. Sebenarnya menurut aku itu bukan hal yang harus dipermasalahkan ya gitu, karena meja aku bahkan kadang penuh dokumen itu karena orang fotokopi gitu. Ya setelah mereka selesai fotokopi ya itu semua diambil balik gitu, toh nggak ngeganggu aku. Jadi memang ini Mbak Cantik bermasalah lah dengan posisi meja dia ini. Jadi di depan aku ditanya gitu, itu di hari aku udah mau out. Kenapa harus sampai 2 detik terakhir juga kamu mau nyakitin hati aku gitu? Kenapa sih gitu ya? Setelah aku udah ikhlasin kan, muncullah itu kita kan harus mempersiapkan dokumen-dokumen gitu kan ke HO. Jadi ternyata ada exit interview gitu kan. Sebenarnya aku nggak mau tulis sesuatu yang tentang dia gitu ya. Walaupun dia buruk sama aku pun nggak mau nulis itu. Dan seandainya aku juga nulis ini hal buruk ini di exit interview aku itu untuk apa ya? Sebenarnya nggak ada keuntungan juga buat aku, gitu kan? Ya udahlah biarin aja lah orang kerja, dia juga mau cari uang kan, gitu buat keluarganya. Jadi ya udahlah kita nggak usah mempersulit orang. Tapi saat itu bener-bener sih itu aku memang emosi dan aku saat itu lagi mau nulis itu. Itu makanya jangan bertindak saat kita emosi, karena kalau kita emosi kita tuh bisa jadi jahat. Jadi itu beneran aku tulis tentang dia bahwa ya seperti itu, dia tidak memberikan aku ruang untuk berkembang gitu dan apa gitu itu aku tulis di situ dan itu aku kirim ke bagian HRD-nya gitu. Dan jujur ya, waktu aku udah ngirim gitu terus aku mikir ya, sebenarnya buat apa ya aku kayak gitu? Aku jahat banget ya gitu, bisa gitu. Jadi karena waktu itu dibaca sama pimpinan aku kan, karena harus ditandatanganin dia. Dia sampai terkejut gitu, karena selama ini aku orangnya tuh diem banget gitu. Dia langsung ngeliat aku gitu terus mungkin dia kaget kan. Tapi aku merasa kayak ya itu. Saat itu memang aku emosi banget, terus dia kayak gitu. Pas itu aku memang lagi ngisi formulir exit interview itu. Jadi menurut kalian itu adalah suatu kejahatan atau wajar aja buat dia dapetin gitu? Jadi itu. Jadi kalau misalnya kita tuh mau resign, penting banget kita tuh mikir kedepannya itu gimana setelah kita resign gitu. Jangan sampai membuat penyesalan gitu. Dan kalau misalnya kita bertahan juga kita harus berpikir gitu, apakah ini kedepannya itu bakalan bisa membuat kita lebih baik, apakah kita bisa berkembang di sini gitu, atau cuman gini-gini aja. Jadi kalau ada kesempatan lain yang bisa bikin kamu itu lebih berkembang, ya udah tinggalin aja ini gitu. Karena kita tuh hidup harus ya selalu maju kan. Buat apa kita di situ terus gitu. Dan bahkan itu bakalan merugikan kita gitu. Jadi suatu saat kita yang bakalan disepak gitu kan. Jadi sebelum itu terjadi, lebih bagus kita ya mengundurkan diri dengan secara terhormat gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi juga pikir matang-matang. Karena sebenarnya buat ngelepas ini tuh sayang ya. Aku berat, waktu itu mikirnya bener-bener matang-matang banget gitu. Bahkan aku juga waktu aku pamit sama kayak bos besar lah kita bilangnya ini, aku bilang makasih karena udah beli, karena kan awal aku masuk itu dari beliau ya.
Jadi itu aku sedih gitu ya, karena sebenarnya pimpinannya itu baik-baik gitu loh, cuma atasan aku tuh yang memang nggak banget gitu. Dan aku mikir kalau aku di sini pun juga aku terancam banget sebenarnya gitu. Jadi ya udahlah, aku resign aja. Jadi ya gitulah cerita aku. Oke, sekian aja video aku kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Bagi yang udah subscribe, aku mau ucapin thank you so much. Kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf. Thank you for watching and see you to the next video. Bye bye.